Lalu bagaimana peluang Prabowo Subianto di Pilpres 2019 dan seperti apa pertarungan di Pilpres 2019 nanti? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat petang, Mas Hanta. Ini 3 periode berturut-turut, artinya nanti kalau 2019 Pak Prabowo jadi mencalonkan, peluangnya masih sama besarnya, lebih besar atau sebaliknya? Ya, kalau bicara peluang tentu secara elektoral Pak Prabowo bisa dikatakan masih memiliki peluang. Pertama, karena secara prospek elektoral, kalau kita baca elektabilitas dari tren hasil survei, setelah Pak Joko Widodo adalah Pak Prabowo. Itu jelas satu kalau kita bicara peluang. Yang kedua, secara modalitas awal Pak Prabowo pernah bertarung head to head dengan Pak Joko Widodo di 2014, artinya beliau punya basis massa yang bisa, basis awal yang tidak mengulang dari awal, paling tidak begitu. Yang ketiga, kita tahu bahwa trennya ketika Pilpres masih tinggal berapa tahun ini, 2,5 tahun ini, belum ada sosok figur yang ketiga di antara dua ini, penantang berat bagi Pak Joko Widodo. Itu kalau kita bicara peluang. Nah, ada hal yang lebih penting menurut saya kalau membaca pencapresan Prabowo oleh Gerindra, dia memberikan secara political benefitnya itu, keuntungan politiknya bagi Gerindra, pertama secara elektoral, kedua secara internal. Secara elektoral kita tahu ketika Pilpres akan dilakukan secara serentak dengan Pileg, itu ada kecenderungan secara psikologis pemilih akan memilih partai si capres yang dia dukung. Jadi kalau Prabowo maju kemudian memiliki dukungannya memadai, itu cenderung orang akan memilih Gerindra. Pemilih Pak, betul, kalau memilih Pak Prabowo, memilih Joko Widodo, cenderung akan memilih PDIP terutama dibandingkan partai-partai yang lainnya. Yang kedua secara internal, paling tidak soliditas internal Gerindra akan semakin kuat karena tidak ada dinamika yang cukup kencang di internal, akan kemana Gerindra karena sudah punya capres. Itu kalau bicara peluang. Bicara tapi juga punya tantangan. Iya tentu. Kalau soliditas, kita bicara soliditas, dulu kan ada KMP yang solid. Sekarang Golkar sudah ke pemerintah, PAN juga begitu. Jadi ditinggalkan beberapa kawannya. Nah, itulah tantangannya. Kalau bicara peluang masih ada, tetapi peluangnya tentu tidak sebesar seperti 2014. Pertama, saya katakan tadi, kawannya tidak sebanyak seperti dulu. Yang jelas satu penantangnya bukan seperti 2014, di mana Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo bukan sama-sama presiden sedang menjabat. Nah, 2019 yang akan dihadapi oleh Prabowo ada seorang Joko Widodo, presiden petahana, presiden incumbent yang memiliki sumber daya politik jauh kuat, lebih memadai, itu satu. Yang kedua, pertimbangannya juga persepsi publik. Kalau ternyata persepsi publik lebih banyak, misalnya tingkat kepuasan kepada kinerja pemerintah, seperti misalnya di 2009 kasus Pak SBY dengan proyek BLT-nya sangat sukses, itu agak sulit berhadapan. Tapi kalau misalnya kekecewaan persepsi publik justru lebih banyak kecewa kepada pemerintahan Jokowi, itu bisa dikapitalisasi tentunya. Ditambah yang ketiga, tantangan cukup berat adalah Pak Prabowo harus membuat panggung politik yang atraktif dan menarik karena beliau tidak memiliki jabatan politik yang misalnya gubernur dan sebagainya yang bisa disampaikan kepada publik dibandingkan Joko Widodo yang sedang menjabat presiden. Itu tantangan yang harus dibuat. Ditambah lagi tantangan lainnya kalau tadi soal kawan, misalnya undang-undang Pilpres, undang-undang pemilu memberikan ruang kepada semua partai bisa mencalonkan capres. Nah, peluang Pak Prabowo mengecil karena ada muncul tiba-tiba figur yang ketiga yang akan menjadi penantang Joko Widodo. Sehingga Prabowo menjadi peluang besar kalau dia head to head lagi. Dia akan berhadapan lagi dengan kekuatan petahana, kemudian Prabowo menjadi simbol penantang untuk mengakumulasi, menyerap aspirasi yang kecewa dengan pemerintahan. Tapi itu beda sejauh ceritanya. Ini sudah adakah misalnya survei atau kira-kira takaran apakah tingkat kepuasan kepada pemerintah ini tinggi atau tidak? Atau adakah celah untuk... Kalau hari ini tentu tingkat kepuasan kepada pemerintah relatif baik ya, artinya tetapi juga kita akan melihat nanti menjelang 2019 tentunya. Kalau sekarang, bagaimana trennya nanti 2018, 2019. Kalau tren kepuasan publik kepada Joko Widodo cukup tinggi seperti yang dialami SBY di 2009, itu sulit dikalahkan dan terbukti Pak SBY mendapatkan suara yang signifikan lebih dari 60%. Tapi kalau kemudian tingkat kepuasan publik itu kita bicara tentang orang puas dan kecewa ya, kekecewaannya tinggi, maka Prabowo bisa menjadi simbol itu. Nah, cuma ada hal yang menarik di luar opsi ini, Priska, menurut saya. Belakangan ada isu bahwa Gerindra ditawarkan posisi 4 menteri di pemerintahan. Ada suara misalnya dari beberapa politisi, mungkin saja politik dinamis, Prabowo akan bergandengan dengan Jokowi menjadi cawapres. Kemungkinan ini apakah besar atau tidak? Atau memang dalam politik tidak mungkin, meskipun peluangnya menurut saya kecil. Begini, kalau misalnya Gerindra memutuskan akan bergandengan dengan Joko Widodo,
Prabowo akan menjadi wakil bagi Pak Jokowi, maka pilihan Gerindra mengambil posisi 4 menteri, dengan kata lain bergabung dengan pemerintahan, menurut saya tidak keliru. Tidak keliru ya, kalau tepat atau tidaknya perlu diuji. Tetapi kalau misalnya Gerindra memutuskan Prabowo akan dicapreskan kembali di 2019, maka pilihan Gerindra dengan mengambil posisi 4 menteri atau bergabung pemerintahan menurut saya pilihan yang sangat keliru. Kenapa? Karena kalau ingin maju lagi, jelas harus di luar pemerintahan, belajar dari PDI Perjuangan. Posisi PDIP di 10 tahun pemerintahan SBY jadi oposisi ya, di luar pemerintahan, tetapi konstruktif tentunya, di luar mengawal pemerintahan, kemudian dia bisa mengkapitalisasi kelompok atau masyarakat yang tidak kecewa, kata tanda petik, dengan pemerintah. Nah, posisi itu yang harus diambil. Akan mengambil posisi posisi PDIP di era pemerintahan Pak SBY, atau sambil menunggu tentu tanda petik istilah PDIP berkuasa itu, atau seperti Golkar dan lain-lain bergabung dalam pemerintahan, dia tidak memiliki posisi yang jelas dan terang. Kalau mengambil posisi yang jelas dan terang, maka di luar pemerintahan itu ada langkah untuk menjadi capres lagi. Kalau calonnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kan El Clasico ya, mengulang lagi 2014. Memangnya adakah nama lain misalnya yang figurnya bisa sekuat juga Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Terlalu cepat kalau kita menyimpulkan tidak ada figur lain. Karena kita ingat Pak Jokowi juga muncul di tahun pemilu 2014 itu, 2012 baru muncul nama beliau seingat saya. Kita melakukan survei pada saat itu, kemudian 2013 mulai menguat. Nah sekarang 2017 baru dimulai. Artinya kita akan menunggu sampai dengan Desember 2017 akan ada muncul nama-nama lain. Artinya kita harus bersabar menanti ada nama yang ketiga di antara dua nama ini atau tidak. Kalau tidak ada, maka peluang Prabowo semakin berpeluang. Besar artinya belum otomatis lebih kuat seperti 2014 ya, semakin besar. Tapi kalau kemungkinan ada muncul nama ketiga yang lebih menjanjikan, lebih atraktif, lebih menarik bagi publik, maka peluang Pak Prabowo menurut saya agak mengecil, harus diperhitungkan. Apakah ada figur nantinya yang sekuat Pak Prabowo maupun Pak Jokowi? Karena politik itu kan momentum. Biasanya di ujung akan muncul seperti fenomena Pak Jokowi di 2012 kita tunggu itu. Momentum itu ya, apakah ada atau tidak? Terima kasih Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif dari Poltreking.